أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Halo para CS-ku, kami dari Cerita Semalam dan seluruh staf mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Gimana? Masih salam-salam di tempatnya Simba, tetangga dan lain-lain, dan pulang bawa salam tempel? Oke, menemani Idul Fitri Anda, mari kita lanjutkan part selanjutnya. Langsung saja check in. Cerita diawali dengan penampakan Stephen Marker atau Saint Leo yang berada di Raid Thousand Lake kala itu, dan cuma ingin mendapatkan Big Bone. Dan hari-hari dia bersama Big Bone karena menurutnya senjata itu adalah senjata terkuat milik Lycan. Padahal kalian tahu kan kalau Big Bone kata Lycan hanya tulang biasa. Ya karena kan dapat mengalahkan monster dan membawa pulang Big Bone diasumsikan oleh Stephen senjata terkuat. Shin memperlihatkan kemanapun ia dengan Big Bone itu. Wah, kau memang partner terhebatku Big Bone, ucap si Stephen. Wah, Yuha, jangan Big Bone, tidak, kembalikan dia. Wah. Dan ternyata, yups, benar sekali. Itu hanya mimpi. Mimpi dari Stephen Marker. Dan ia pun terbangun di rumah sakit. Dia pingsan dan terluka karena dihantamkan oleh Lycan sebagai senjata di part terdahulu. Wah, Castellan telah bangun. Castellan, akhirnya Anda bangun juga. Hebat, dia berhasil bertahan hidup, ucap orang-orang atau anak buah dari Stephen Marker. Wah, apa yang terjadi? Ucap Stephen. Anda tidak ingat, Pak? Anda tidak sadarkan diri semenjak perburuan Thousand Lake dikarenakan penyergapan oleh Lycan, ucap anak buahnya. Berapa lama? Ucap si Stephen. Ya, terserahlah. Itu tidak penting sekarang ini. Sampaikan pada semua orang, ucap si Stephen dengan nada dan raut wajah yang sangat serius. Yang ditanggapi oleh anak buahnya juga dengan serius, dan dalam hati mereka berkata, wah, sampai berekspresi serius begitu. Apa yang mau dia katakan? Apa kita akan menyerang balik Lycan atau membalas perbuatan Capricorn? Ucap anak buah itu. Lalu Stephen pun berkata kembali, segera bawakan Big Bone dari kamar John Yuha. Ayolah Castellan, ucap para anak buah Stephen. Ternyata Stephen masih bersikeras ingin Big Bone itu, guys. Lanjut. Wah, buat dia pingsan sebelum dia berulang lagi. Wah, kau itu sedang sakit, Castellan, sedang cedera. Masih sakit begini masih mau cari Big Bone, ucap para anak buahnya. Kesal. Wah, lepaskan, ucap si Stephen. Castellan pasti sudah bangun. Haruskah kita hubungi Vice Castellan si Yuha? Tidak usah. Kau kira dia akan peduli? Kau sendiri lihat bukan? Dia melesat keluar pintu begitu kita dapat misi berkaitan 8 relik agung dari Lycan, ucap salah satu anak buah Stephen. Memang sih, dia tidak ragu-ragu sekalipun misinya berada di wilayah Scorpio yang berbahaya. Dari dulu dia memang begitu, ucap anak buah dari Stephen. Lalu tiba-tiba seseorang datang mengabarkan, wah Bishop, ini ada keajaiban, ucapnya. Aku tahu, Castellan kan, ucap si salah seorang yang di sana. Ini bukan soal Castellan, ucap seorang yang datang tadi. Orang-orang yang koma selama 10 tahun karena blood mist, mereka bangun. Mereka semua sadarkan diri di semua penjuru dunia, ucap orang itu. Kemudian scene pun berpindah dan suara reporter terdengar menyiarkan. Anda ingat soal insiden blood mist 10 tahun lalu beserta korban-korbannya? Kami dapat kabar bahwa ribuan korban yang koma akibat blood mist semuanya mulai terbangun. Saya sedang berada di pinggiran Kubah perlindungan barat di Eropa. Setelah pertempuran yang berlarut, pahlawan Lycan dan sekte Sagittarius berhasil mengalahkan blood mist. Hal ini belum pernah terjadi ya. Wah, pulihnya korban-korban serangan disaster.
Wah, itu benar, tidak ada kata lagi yang bisa menjelaskan kejadian ini selain keajaiban. Ada harapan bahwa mereka yang masih belum terbangun dari komanya akan segera pulih, ucap reporter itu. Dan ternyata seseorang mendengarkan berita yang tampaknya kakak dari Siwo atau penyebab atau dalang di balik monster Red Mist itu. Wah, sulit dipercaya. Tidak hanya kehilangan Blood Mist yang kuberikan padamu untuk mendapatkan Ligan dan Yuko, kau juga kehilangan Rosario Libra yang ibu berikan kepadamu, membuat kekacauan besar dengan membiarkan Blood Mist mengamuk. Dan di atas itu semua, setelah berhasil mendapatkan Grimoire Gemini, hal paling penting dari semua ini ternyata tercuri, ucap seseorang yang ternyata adalah anggota Libra S-Class yang bernama Yun Taiwo atau kakak Siwo. Ini juga termasuk anak dari Libra, guys. Oke, lanjut. Aku bisa memaklumi kalau kau dicuri oleh seseorang seperti Choi Sung-yu. Tetapi oleh Jeon Sung-jae, anak yang selalu kau tindas itu yang mencurinya. Kau bahkan sampai kalah melawannya. Dasar bodoh. Jangan-jangan lukamu itu juga ulah Sung-jae ya? Ucap si Yeon Tae-won. Iya kak, ucap Siwo. Kemudian dengan amarahnya, Yeon Tae-won melemparkan botol ke arah Siwo dan dia pun berkata, "Aku yakin kau sangat bangga, dasar bajingan bodoh," ucapnya. "Selalu seperti ini, kau tak pernah tahu cara melakukan segalanya dengan benar. Seharusnya aku sudah sadar sejak insiden di bandara itu. Kau selalu mengecewakan ibu. Bagaimana caramu membereskan kekacauan ini, adikku yang bodoh? Semua yang kita lakukan akan terekspos jika orang-orang yang terbangun itu mengatakan sesuatu tentang kita," ucap Yeon Tae-won yang kesal kepada adiknya. Karena itu aku datang meminta bantuanmu kakak. Kakak juga terlibat dengan itu. Jika tidak ingin ikut terekspos, kakak juga harus turut membantu," ucap Siwo. Sial. Pertama ikuti Ligan sembari memata-matai mereka. Hapus segala jejak yang kita tinggalkan, ucap Yeon Tae-won. Kakak sendiri mau melakukan apa? Ucap Siwo. Aku mau pergi ke rumah sakit Scorpio. Setidaknya kita bisa menutupi insiden bandara jika kita mengurus orang-orang yang meninggal di Korea. Shin pun kemudian berpindah ke Serikat Eropa pinggiran Kubah Perlindungan Barat, tempat Kan dan Yuko bertarung. Tampak puing-puing bangunan bekas pertarungan mereka dengan monster Red Mist. Ya, terima kasih. Ya, kalau begitu, ucap seorang yang ternyata adalah Yuko. Dia berkata dengan seseorang yang ada di telepon. Pihak rumah sakit bilang apa? Ucapkan. Para korban mulai terbangun satu demi satu, tetapi belum semuanya. Jaewon dan Jiwo masih tidak sadarkan diri, ucap si Yuko. Wah, karena terperangkap terlalu lama, akan butuh waktu bagi jiwa-jiwa mereka untuk kembali ke tempat asalnya. Tetapi karena aku sudah mengaruniai mereka dengan kekuatanku, mereka akan kembali dengan selamat, ucap si Ligan. Aku juga harus kembali, Sung-jae. Kau harus menemui ibumu dan Jaewon, ucap Ligan kepada Sung-jae. Kau dan ayah sendiri bagaimana? Ucap Sung-jae, yang sontak membuat si Yuko pun terkaget. Karena baru kali ini Sung-jae peduli dengan dia. Oke, lanjut. Sung-jae, aku tidak ingin menyakiti perasaan Sung-jae, tapi tidak hanya ayahnya. Aku juga seorang Kastelan. Aku harus bertindak dengan hormat dan bermartabat. Kalau aku kelewatan senang dan lepas kendali soal ini, semuanya malah akan jadi kacau dan kembali ke titik awal lagi. Ya, aku mau senang sih. Aku sangat senang Sung-jae memikirkanku. Aku sangat gembira. Aku ingin Sung-jae menghormatiku sebagai papanya, ucap si Yuko. Kan dan aku belum bisa kembali, masih ada urusan yang perlu kami. Lalu disahut oleh si Sung-jae. Sebelum si Yuko selesai, dan hanya dijawab oleh Sung-jae, oke, dengan ekspresi biasa atau datar yang membuat Kan pun tertawa. Ya, tapi ini masih merupakan kemajuan bukan? Soalnya dulu dia selalu menjaga jarak karena merasa bersalah. Anggap saja dia agak malu, ucap si Ligan. Ucap si Yuko.
Lalu kemudian Shin pun berpindah lagi di rumah sakit Scorpio. Tampak Sung Jae teleport ke tempat itu menggunakan Grimoire-nya. Aku bisa segera melihat ibu dan Paman Jaewon. Tunggu dulu. Kurasa sebaiknya aku temui mereka dengan membawa buah tangan. Oke, beli bunga dulu, ucap Sung Jae. Kemudian pergi. Ketika Sung Jae pergi, ada orang lain datang. Bangsat, nama apa lagi nih? Wah, maaf. Guys, gak ikut suasana nih. Lanjut. Orang itu tahu sendiri kan pasti ini tadi yang Yon Taiwan tadi nih. Dan dia pun berkata, sebagai buatannya Scorpio, rumah sakit ini tidak terlalu kotor. Tentu saja dibandingkan dengan rumah sakit Libra kami, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tapi, lumayanlah. Meski begitu, seharusnya mereka lebih selektif dalam memilih pasien mereka. Orang desa miskin malah dibiarkan berbaring di rumah sakitmu selama 10 tahun. Nah, sekarang di mana si bocah? Ya sudahlah, aku yakin dia akan muncul begitu aku membuat kacau keluarganya. Shin berada di kubah perlindungan Uni Eropa bagian barat. Tampak sudah banyak orang dari beberapa instansi. Ada yang mengevakuasi, ada dari militer, polisi, pemadam, dan lain-lain. Tak lupa reporter pun terdepan dan suara reporter pun terdengar. Sebagai respon atas hancurnya wilayah, prosedur untuk mendapatkan kembali mayat Blood Mist. Aku sangat senang bisa menangkap disaster Blood Mist, ucap salah seorang dari pasukan Sagittarius. Hei, bantulah kemari, bawa yang terluka ke sana, ucap seseorang yang menunjuk ke arah tempat evakuasi korban. Dan banyak korban ditampung di tempat itu. Kemudian Gan juga ada di sana. Kau kira aku akan mati? Ya, aku tidak percaya itu, ucap Silikan sambil melihat jendela status. Anda telah menyelesaikan Trial of Strength. Hadiah penguat tubuh, membuat tubuh manusia menjadi tubuh dewa. Anda memakan waktu 1 hari untuk melakukan peningkatan dan penyesuaian. Hati-hati pada efek sampingnya. Naskah baru telah ditambahkan dalam Alkitab. Pencapaian kedua, Saint Sagittarius memuji Master Ophiuchus. Pencapaian ketiga, mengalahkan God-eating monster dan membebaskan jiwa para manusia. Berkat pencapaian kedua, Anda dapat meminjam kekuatan Sagittarius saat persyaratan terpenuhi. Anda dapat mengerahkan tindakan Anda ke dalam Authority of Ophiuchus. Aku sudah menyelesaikan Trial of Strength, tapi masih ada Trial of Fame dan Trial of Intelligence, yang mana aku harus mengumpulkan Templar dan catatan. Tapi itu tidak penting sekarang. Tidak disangka aku menemukan bagian dari ini. Di dalam inti kodok itu, aku menemukan fragmen yang mirip dengan dagger misterius itu. Ada fakta bahwa ini ada di dalam kodok itu. Sepertinya itu berkaitan orang yang menusukku di Devil Tower lah yang mengendalikan kodok itu. Semua bukti sejauh ini tertuju pada Virgo sebagai tersangka utama. Tapi bagian-bagiannya juga cocok. Masa bodoh lah. Akan kudapatkan jawabannya saat ku hajar mereka. Dan ternyata akan menemukan pecahan seperti dagger yang menusukkan. Bahan yang sama dan buatan Virgo. Mulai tersambung nih guys. Oke, lanjut. Apakah sudah selesai membereskan lokasinya? Ucapkan. Iya, aku membantu memimpin orang-orang sebisaku, ucap si Yuko. Sekarang kita bisa mengajar Virgo, ucap si Gan. Istirahat dulu sebentar, tidak semua orang tidak terkalahkan sepertimu, ucap si Yuko. Orang-orang zaman sekarang sangat lemah. Waktu aku dulu begitu banyaknya ketidakberuntungan sampai aku tidak bisa bernafas. Paham? Ucap si Gan. Iya, oke Pak Tua, ucap si Yuko. Ngomong-ngomong, kenapa kau tidak pergi dengan Sung Jae? Ucap si Gan. Aku merasa tidak punya hak atau keteguhan hati untuk melihat Jiwo dan Jaewon. Aku harus menyiapkan diriku sedikit lagi. Dan juga masih banyak hal yang harus dicari tahu. Masalah Virgo dan masalah Libra. Ucap si Yuko dan sedikit flashback dari Yuko ketika bertemu dengan Saint Libra. Pilihlah Yuko. Kamu hanya bisa memilih satu, ucap si Saint Libra saat itu. Masalah-masalah itu terpisah dari akhir bahagia dari mengalahkan Blood Mist.
Kita harus menemukan dalang yang bertanggung jawab atas semua ini. Berdasarkan kata Sung Jae, ada otak di balik ini. Akan kuberi hukuman pada para bajingan yang membuat keluargaku begitu menderita, ucap si Yuko. Dan lalu, ucapkan. Akan kulubangi kepalanya, ucap si Yuko yang seketika membuat si Gan pun tertawa. Haha, bagus. Akhirnya kau bersemangat. Aku suka itu, ucapkan. Dan untuk kalian semua, kalian bisa kembali ke Korea sekarang, ucap si Gan kepada para pasukan elit Sagittarius. Tapi masih ada yang harus kami lakukan. Bagaimana bisa? Wah, ucap para pasukan elit Sagittarius. Aku hanya bertarung bersama kalian karena kalian muak pada Blood Mist. Kalian hanya akan menjadi beban dalam perburuan Virgo kami, jadi aku tidak butuh kalian, ucap si Gan yang membuat pasukan Sagittarius sedikit kecewa. Semuanya pulang kecuali tuan yang disisir ke belakang. Semuanya kembalilah, ucap si Yuko. Wah, apa kekuatanku telah diakui karena berguna, ucap si God. Wah, seperti yang diharapkan dari Tuan God. SS kelas memang beda, ucap para orang-orang dari Sagittarius yang lain. Setidaknya kita butuh satu orang bodoh. Mungkin itu yang dipikirkannya, ucap si Yuko dalam hati. Selain itu, kita kirim Sung Jae sendirian ke Korea. Akan ada banyak orang yang merasa bersalah. Tidakkah kalian pikir Sung Jae akan dalam bahaya jika sendirian? Ucapkan. Yang sontak membuat Yuko terbangun dari tempat duduknya. Sial, aku terlalu fokus pada situasi ini sampai tidak berpikir sejauh itu, ucap si Yuko. Untuk sekarang tidak apa-apa, aku sudah menempatkan penjaga. Bukankah itu, ucap si Yuko. Koin ya, ucap si Yuko. Dan sedikit flashback tentang koin ini. Bahwa ini Sung Jae, ucapkan. Ini apa paman? Ini hadiah ulang tahun lain dariku, ucap si Gan. Lalu mengaktifkan Fixating Eye of God. John Sung Jae, mantan Gemini A-Class, saat ini tidak berafiliasi. Tingkat kepercayaan Ophiuchus 300%. Wow, hebat ini. Jumlah kepercayaan target terhadap Ophiuchus meningkat drastis. Penukaran dimungkinkan. Menukar dan bawahan. Anda dapat membuat satu manusia menjadi avatar Ophiuchus. Anda dapat membuat conversion coin dan memberikannya pada kandidat avatar. Special conversion. Seorang kandidat avatar yang mendapat koin harus mendapat dan menyelesaikan ujian masuk. Hadiah besar akan diberikan setelah menyelesaikan ujian. Wah, kau akan segera membutuhkannya, ucap si Gan. Lalu menyambung ke tempat Sung Jae yang juga memegang koin tersebut. Paman bilang aku akan butuh koin ini segera. Tapi bagaimana caraku memakainya? Apa paman sendiri yang membuatnya? Ucap Sung Jae. Wah ibu, ayah sudah bangun. Wah sayang, bagaimana kondisimu? Wah ayah sudah bangun, ucap seseorang di rumah sakit yang tampaknya terbangun karena jiwanya sudah kembali. Wah, sepertinya orang-orang di sini sudah siuman. Ibu dan paman Jaewon akan segera bangun juga, ucap Sung Jae dengan gembiranya. Lalu kemudian terdengar sesuatu yang tampaknya ada yang mengacau di tempat itu. Wah, pasti ini nih. Lanjut. Kau tidak boleh masuk kemari. Wah, seseorang pun diajar orang itu. Wah, jadi kau di sini Sung Jae, sulit sekali untuk menemukanmu. Woi, Yun Taiwan, bajingan. Apa yang kau lakukan di sini? Apa Siwo menangis padamu? Ucap Sung Jae. Kau sungguh kurang sopan santun, tidak mungkin untuk bicara pada kakakmu ini ya. Dasar bajingan menyebalkan. Ucap Yun Taiwan yang kembali memukul Sung Jae tapi ditangkis oleh Sung Jae. Wah, kau menghentikan ini padahal kau cuma A-Class, kau cukup berbakat, ucap Taiwan. Apa yang kau lakukan? Ini rumah sakit, ada banyak warga sipil di sini, ucap Sung Jae. Tentu saja aku tahu ini rumah sakit, dan aku tahu kalau sayap rumah sakit ini dipenuhi mereka yang koma karena blood mist. Mereka harusnya tidak bangun dan membuat masalah. Mereka harusnya terus tertidur saja, ucap Yun Taiwan yang langsung menyerang Sung Jae kembali, lalu mukul Sung Jae tapi ditangkis oleh Sung Jae dan menyebabkan ledakan di rumah sakit itu. Kemudian scene pun berpindah di pusat penanggulangan bencana Parlemen Uni Eropa.
Aku minta maaf karena telah melewatkan kesempatan besar itu. Jika situasi berlalu dengan baik, kami tidak hanya akan membuang Ligan dan Sagittarius, tapi kami akan menggait Saint Virgo, ucap seorang parlemen yang berbicara kepada seseorang yang ditelepon. Mau bagaimana lagi, mari lihat sisi terangnya. Situasi ini cukup menodai reputasi Virgo. Yang lebih penting lagi, mereka akan segera kembali. Bersiaplah untuk kedatangan mereka, ucap seseorang di telepon yang kemudian terdengar derap kaki orang berlari menuju ke arah ruangan orang parlemen itu. Dan orang itu pun membuka pintu dengan keras. Apa yang terjadi di sini? Kenapa si Ligan sialan itu mengatasi bencana di dalam wilayah Virgo? Ucap seseorang yang tak lain adalah Saint Virgo atau Kevin Azar. Sedikit penjelasan tentang Kevin Azar atau Saint Virgo. Dia mempunyai julukan Swordsman terkuat umat manusia, Agent of the Crescent Moon, Silver Knight Froststrime, Commander of the Freezing Cold. Pemilik dari berbagai julukan termasyhur itu. Dan dia adalah master dari sekte Virgo sendiri, Kevin Azar. Sekte Virgo cocok dengan gelar termasyhur Saint mereka. Juga memamerkan kekuatan dan skala sektenya yang sebanding dengan sekte terkuat dan terbesar di dunia, yaitu sekte Libra. Tampak seakan ia tidak memiliki hal yang ia keluhkan, garis keturunan, skill, kekuatan, bahkan tampang rupawannya. Namun ada beberapa hal yang mampu menggores harga dirinya. Yang paling besar adalah Ligan. Wah, cepat jelaskan apa yang sedang terjadi, ucap Kevin Azar. Castellan, begini, ucap orang parlemen belum selesai. Wah, ya sudahlah, aku yakin kalian bisa punya rencana jika aku memberi setengah otakku pada kalian. Kita anggap saja begitu, tapi kenapa? Kenapa harus Ligan orangnya? Bukankah diperlakukan sebagai pahlawan selama 20 tahun setelah mati di Devil's Tower itu sudah cukup? Kenapa kau harus muncul entah dari mana dan mencuri semua perhatian dunia? Ucap Kevin Azar. Tampaknya Kevin Azar rival dari Ligan dan ingin melampaui Ligan tetapi belum bisa. Aku tidak pernah melihat Castellan kita begitu emosional seperti ini, ucap kesatria wanita yang pertama. Kamu belum lama melayaninya, jadi tentu saja kamu tidak tahu. Tetapi Castellan kita selalu memberi perhatian khusus kepada Ligan. Awalnya seperti kompetisi pertemanan, tetapi itu mulai berubah. Memang disayangkan, tapi dia meski satu-satunya yang menganggap kompetisi itu dengan serius, tidak pernah bisa mengalahkan Ligan dalam kompetisi, sekalipun tidak pernah bisa. Entah itu kemuliaan yang didapat dari mengalahkan disaster, atau peran bintang dalam wawancara yang melaporkan apa yang terjadi, bahkan dalam skor karaoke setelah para Saint berpesta. Ligan mengambil semua pusat perhatian yang seharusnya didapatkan Castellan kita begitu saja, ucap kesatria wanita yang satunya lagi. Mohon tenangkan diri Anda, Castellan. Inquisitor telah dikirimkan untuk mencari Ligan. Sebaiknya kita menunggu informasi dari mereka terlebih dahulu, ucap orang parlemen. Tidak, kalau sebenarnya itu masih ada di negeriku, aku harus mencari-carinya sendiri, ucap Kevin Azar sambil berlalu pergi. Sambil pergi, Kevin pun masih sempat berucap, kurasa lebih baik begini, 20 tahun yang lalu kami belum mencapai titik terang, tapi kali ini akan kukalahkan kau sendiri apapun caranya. Tunggu aku, Ligan, ucapnya. Sial, sepertinya aku tidak bisa mengabaikan ini. Apa boleh buat? Kalau tak ada pilihan lain, aku ulur waktu saja. Tenang saja, biar saya yang tuntun Castellan. Saya punya lokasi-lokasi yang berpotensi didatangi Ligan, biar saya alihkan ke tempat itu, ucap orang parlemen itu sambil membuka wadah sesuatu. Tampaknya dia memakai sesuatu, guys. Oke, lanjut. Tampak juga orang yang ditelepon oleh orang parlemen itu yang tampaknya bekerja sama dengan dia. Kevin Azar sudah sampai di kota ini. Apa karena dia selalu memberi perhatian khusus pada Ligan? Dia bergerak lebih cepat dari yang kuduga, ucap seseorang yang tampaknya adalah pemimpin Inquisitor itu. Apa yang harus kita perbuat, Tuan? Ucap anak buahnya. Kita akan bergerak cepat, semuanya bersiaplah pergi, ucap pemimpin itu.
Dan setelah orang Inquisitor Virgo sampai di tempat penampungan, tempat Yuko dan Kan berada, mereka dikagetkan sesuatu. Kami adalah Inquisitor sekte Virgo. Woi, jangan bergerak semuanya. Percayakah kalian? Ya, kami percaya. Percayakah kalian? Ya, kami percaya. Apa yang kalian percaya? Ucap si Yuko. Kami percaya pada keagungan Ligan dan Sagittarius, juga prestasi besar mereka. Kami percaya pada fakta bahwa kalian berdua mengalahkan disaster yang telah pasrah dikalahkan orang-orang. Kami percaya pada Ligan dan Yuko, usaha yang dilakukan kedua Sain. Kami percaya bahwa Virgo Sain adalah seorang Kasim. Ucap para orang-orang atau di kerumunan banyak orang itu yang mendukung Ligan dan Yuko. Sempurna, ucap Yuko yang tampaknya menggelar aksi agar banyak orang yang mendukung Kan dan Yuko. Tampaknya Yuko juga sedikit mabuk nih, guys. Sampai-sampai menggunakan skillnya juga nih. Mereka pada bersorak kepada Yuko dan Kan. Seperti yang kita tahu guys, kalau banyak yang percaya Kan menguntungkan Kan karena misinya dan kepercayaan orang. Oke, lanjut. Wah, mereka maniak. Mereka melakukan pemujaan tanpa malu. Maksudku misionaris di tempat pemujaan orang lain. Maksudku wilayah sekte lain. Tiba pertunjukan misionaris macam itu kan dilarang. Bagaimana mereka melakukan itu? Oke, semua Inquisitor, kita akan memusnahkan pertunjukan misionaris busuk ini. Waktunya menunjukkan pada mereka apa yang ucap orang Inquisitor itu. Tapi belum selesai dan sebuah pukulan mendarat ke wajahnya. Dasar kalian kumpulan para bajingan, ucap si Kan, dan dia memukul karena statusnya. Berkat pertunjukan Sain Sagittarius yang fantastis namun absurd, kini masa dipenuhi dengan keyakinan masa terhadap Ophiuchus meningkat. Wah, berani sekali kamu mengganggu urusanku saat semuanya sedang berjalan mulus. Enyahlah dan jangan ganggu urusan kami, ucap si Ligan. Dan kemudian Inquisitor itu bangun lagi dan berkata, Ligan, sekalipun kau adalah seorang Sain, berani sekali kau melakukan tugas misionaris untuk sekte lain di wilayah Virgo. Sebagai seorang Inquisitor, ini bukan hal yang akan kubiarkan begitu saja. Belum selesai omongannya lagi, mendarat sebuah pukulan lagi, tetapi di sisi satunya. Tapi kali ini bukan Ligan. Bodoh, kita kemari bukan untuk bertarung dengannya. Kupikir aku sudah memberitahumu untuk tidak lupa dengan tugas kita sebagai Inquisitor, sekalipun. Wah, maafkan aku, Ligan. Tolong maafkan tindakan tidak sopan bawahanku. Aku adalah ketua Inquisitor sekte Virgo, sekaligus salah satu bishop, Perio. Ketua Inquisitor Virgo, Perio. Kami tidak punya banyak waktu tersisa, jadi langsung saja ke intinya. Saat ini, kami membutuhkan kekuatanmu, Saint Virgo Kevin Azar. Tolong singkirkan dia, ucap Perio. Shin pun berpindah ke Kevin Azar yang masih sibuk berlarian ke sana kemari mencari Gan di berbagai tempat, tapi belum menemukannya. Wah, kau di sini, Ligan. Wah, maaf mengganggu. Kau di sini. Wah, sial, di sini juga tidak ada. Sebenarnya di mana dia? Ucap Kevin Azar. Aneh, kenapa kami terus tersesat saat sudah tahu destinasinya? Kalau bukan aku masalahnya, berarti sudah jelas apa masalahnya, ucap Kevin Azar yang tampaknya sadar kenapa dia tidak bisa menemukan Ligan. Castellan, sepertinya dia juga tidak ada di sini. Sebaiknya kita pergi ke tempat lah. Belum selesai orang parlemen berkata, disaut oleh Kevin. Woi, kau. Kemana kacamatamu? Ucap si Kevin Azar. Maaf. Belum selesai sebuah skill. Secepat kilat membelah lensa orang itu. Dan status pun keluar. Scorpio Rental Skill. Wanderer Ace telah dibatalkan. Wah, itu trap skill milik Scorpio yang bisa membuat kita tersesat. Jadi skill itu bersembunyi di dalam lensa yang dia pakai, ucap kesatria wanita dari Virgo. Apa kau berusaha mengulur waktu dengan membuatku tersesat agar para Inquisitor bisa menemukan Ligan sebelum aku? Kenapa? Untuk apa?
Lalu di mana keberadaan Ligan dan para inkuisitor? Lebih baik kau katakan dengan jujur. Jawabannya akan mempengaruhi seberapa banyak tubuhmu kupotong, ucap Kevin Azar dengan seramnya. Kemudian scene berpindah di Virgo Holy Domain Istana Lady Eul. Terjadi ledakan di sana. Tampaknya ada sebuah pertarungan. Wah, dasar brengsek. Wah, berani-beraninya. Dan kau berani sekali, wahai seorang manusia, ucap para avatar Virgo. Hahaha, ternyata tempat ini dipenuhi dengan bahan untuk pembuatan relik. Ucapkan yang tampaknya kan sudah di tempat Virgo dan melawan atau bertarung dengan avatar Virgo. Dan jendela status pun dari si Ligan keluar. Anda berhasil memburu avatar milik Virgo. XP Castron telah meningkat. Anda mendapatkan high quality fabric. Akan kucincang dan kugunakan kau baik-baik, ucap si Ligan. Memangnya tidak masalah asal memotong avatar dewa lain seperti itu, ucap si God. Tidak apa-apa, lagi pula mereka itu avatar yang berada di bawah kekuasaan Castellan Kevin. Jadi kurasa ada baiknya dia mengurus mereka lebih awal, ucap si Perio. Saat ini, setelah jatuh dalam kekacauan besar, sekte Virgo terbagi ke dalam dua faksi. Castellan Kevin telah kehilangan rasa kepercayaan orang-orang sejak lama akibat tindakan sewenang-wenangnya. Kami selaku inkuisitor sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk menghentikan tindakan kesewenang-wenangannya. Untuk melakukannya, kami membutuhkan bantuanmu, ucap Perio. Meski begitu, sampai menyeret orang luar untuk membantu menyelesaikan masalah internal. Sepertinya situasi internal sekte Virgo sudah sangat buruk. Dan siapa sangka kalau mereka sampai rela memberikan Condemnation of the Sky sebagai imbalan atas bantuannya, ucap si God atau anak buah dari Yuko Otter. Dan ternyata Gan akan diantar ke tempat senjatanya, yaitu Condemnation of the Sky. Kalau membantu Perio, dia akan diberikan senjata itu. Tampaknya ada perpecahan di dalam tubuh Virgo, atau ada pengkhianat. Mungkin ini terkait tentang penusukan Gan di Demon Tower, guys. Oke, lanjut. Mahakarya terhebat Ligan, senjata yang melambangkan dirinya. Pedang itu seharusnya menghilang 20 tahun lalu di Devil's Tower selama pertempuran melawan Red Eye. Tetapi, kurasa Gemini mengatakannya sebenarnya saat ia bilang Virgo yang memilikinya. Dan setelah Gan mengalahkan semua avatar itu, jendela status pun keluar. Anda berhasil mengalahkan avatar milik Virgo. Pintu menuju ruang penyimpanan relik Virgo telah terbuka. Di sini, Condemnation of the Sky ada di balik pintu tersebut, ucap Perio. Oke, baiklah, ucap Ligan. Akan tetapi sebelum Gan masuk ada suara yang menghentikannya. Ternyata Kevin Azar sampai di sana. Berhenti di sana, Ligan. Ketemu juga kau. Tidak kusangka aku akan begitu senang melihat muka menjijikanmu itu, ucap Kevin Azar. Lucu sekali. Aku juga berpikiran yang sama, ucap si Ligan. Sudah 20 tahun berlalu kan, ucap mereka berdua. Oke, terima kasih bagi kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!